Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan fillah, ketemu lagi bersama kami dalam sesi uh, penjelasan dan pengarahan sedikit rangkuman dan ringkasan yang telah saya catat selama pelajaran Ustaz Fikri, dan ya sedikit dan banyaknya yang saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga khususnya pada kalian pada umumnya. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah, ya, karyanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, agama Islam ini dibangun di atas maslahat untuk mendapatkan dan juga menolak dari hal-hal yang buruk. Yang mengatakan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, maka apa yang disebut dengan maslahat? Maslahat secara bahasa adalah manfaat, ya, jelas. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian maslahat secara istilah adalah manfaat yang Allah tunjukkan kepada hambanya. Manfaat yang Allah tunjukkan kepada hambanya untuk menjaga 5 aspek yang harus dijaga. Apa 5 aspek tersebut? Yang pertama, menjaga agama, dinuhu, menjaga jiwa, erduhu, jiwa. Yang ketiga, menjaga akalnya, akal manusia harus dijaga. Yang keempat, menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim, izahnya harus tinggi. Yang kelima, menjaga harta-harta kita yang kita punya. Seperti itu. Maka manfaat yang Allah tunjukkan kepada hambanya, 5 aspek ini harus kita jaga betul-betul, ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jika Allah ada muskilah atau kebingungan pada orang yang bertanya tentang sebuah hukum, maka lihat kerugian dan maslahatnya dan juga buah dari hal tersebut. Kalau seandainya masalahnya lebih kuat daripada manfaatnya, maka nggak mungkin syariat memberitakan itu. Akan tetapi kita bisa pastikan agama ini mengharamkan hal tersebut, apalagi hal tersebut dapat memurtakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan maslahat ini ada 2, ya. Yang pertama maslahat mulgha dan juga maslahat mu'tabar, ya. Ada 2, mulgha dan mu'tabar. Kemudian apa yang disebut maslahat mu'tabar? Maslahat mu'tabar adalah maslahat yang telah disebutkan oleh di dalam Al-Qur'an tentang keadaannya untuk melaksanakan maslahat tersebut. Kemudian maslahat mulgha adalah maslahat yang ditiadakan atau dikosongkan oleh syariat. Sebentar. Dan tidak ada jalan untuk menerima maslahat ini. Contohnya, janganlah kalian melakukan zina, wala taqrabuz zina. Ya, ini salah satu maslahat mulgha, ya, maslahat yang ditiadakan atau dikosongkan oleh syariat. Allah tidak memerintahkan kita untuk janganlah melakukan zina. Tapi apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan tidak ada jalan untuk menerima maslahat ini. Bukan berarti kita mendekati zina tidak boleh, apalagi berzina gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah maslahat mursalah. Ataupun beliau menjelaskan manfaat yang masuk dalam tujuan syariat ini yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maslahat tersebut ada dari maslahatnya mu'tabar atau mulgha. Maslahat mursalah ini ada 7 syarat, ya. Ada 7 syarat. Yang pertama, yang harus lebih kepada adanya maslahat yang tidak boleh ragu dan tidak boleh ragu. Yang kedua, harus maslahat tersebut berkaitan dengan agama, nyawa, kemudian akal, harta, kehormatan. Nah, itu harus diperhatikan betul. Yang ketiga, harus permasalahan tersebut sama dengan usul atau qawaid syariat. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini sudah paten sekali. Tidak boleh bertentangan.
Yang selanjutnya adalah tidak boleh permasalahannya dihitung. Contohnya harta warisan, nggak boleh perhitungan, nggak boleh kita pengen segini minta segitu, nggak boleh perhitungan. Yang ketujuh harus berkaitan dengan masalah, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka lebih dahulukan manfaat yang berguna bagi masyarakat daripada manfaat diri sendiri. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Tapi terkadang amalan yang kurang utama itu lebih dahulu digunakan karena beberapa sebab. Salah satunya adalah untuk melembutkan hati kaum muslimin. Mendahulukan ibadah yang ada waktu batasnya tentu akan hilang seperti menjawab panggilan azan. Ya, maka dari itu lawan dari maslahat ini kan mafsadah ya. Maslahat lawannya mafsadah. Seperti itu. Kemudian qawaid fikih ya. Pertemuan selanjutnya beliau membahas tentang bagaimana mengambil manfaat dan meninggalkan mafsadat ya, bagaimana cara mengambil maslahat dan juga meninggalkan mafsadat. Kaidah ini adalah pondasi yang sangat agung dari pondasi-pondasi Islam yang ada. Dan dengan kaidah ini begitu banyaknya permasalahan dan juga yang buruk di dalam ilmu fikih. La dororo wala diroro. Para ulama berselisih pendapat mengenai hadis ini. Diror ini doror memasukkan mudarat kepada sebentar, memasukkan mudarat kepada selainnya dengan sebuah mudarat yang ia mendapatkan sebuah manfaat dengannya. Itu dororo. Diroro membuat mudarat kepada orang lain yang mudarat yang ia pun tidak mendapatkan sebuah manfaat atau memberikan mudarat kepada seseorang yang tidak mudaratkan itu. Silakan bisa dicerna sendiri. Kemudian Imam Ibnu Rajab membagi menjadi dua permasalahan doror. Yang pertama, ia melakukan mudarat dan tidak ia lakukan kecuali untuk memberikan mudarat kepada orang tersebut. Contoh, memberi wasiat kepada ahli waris. Yang kedua, ada yang terkena sebuah mudarat yang tidak dengan hak, yang ia punya tujuan yang benar, tetapi dengan cara yang membuat mudarat kepada orang lain. Contoh nih, ia membuat sumur, kemudian ada orang lain yang juga membuat sumur di dekat sumurnya, yang mana ini bisa menyebabkan mudarat bagi ia yang sudah membuat sumur karena jarak yang sangat dekat. Jadi ya udah, kalau sudah ada yang memberikan maslahat terlebih dahulu, jangan ya agak jauh-jauh lah, ya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepada orang tersebut. Maka jangan sekali-kali kita membuat mudarat atau ya kerusuhan di muka bumi ini, maka Allah juga akan membalasnya secara spontan ataupun ditunda. Kemudian mudarat ini tidaklah dihilangkan dengan mudarat juga. Kemudian beliau menjelaskan tentang pembagian menjadi 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, menghilangkan mudarat yang ada tanpa ada mudarat yang lain. Menghilangkan mudarat satu tanpa ada mudarat yang lain. Yang kedua, ketika kita menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain, bahkan lebih banyak juga, lebih besar daripada mudarat kita. Yang ketiga, ketika kita menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain yang sama atau semisal. Nah, itu jenis-jenis keadaan mudarat. Nah, mudarat ini dihilangkan dengan cara mudarat yang semisalnya. Mudarat yang besar dihilangkan dengan mudarat yang kecil. Mudarat ini ditolak semampu kita. Harus ditolak secara mentah-mentah. Kita tidak boleh menerima mudarat itu di tengah-tengah kita. Harus kita tolak mentah-mentah, harus kita cegah, harus amal ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Maka wajib bagi kita meninggalkan doror sebelum terjadi agar tidak terjadi mudarat ya. Maka wajib bagi kita meninggalkan doror. Kita melakukan mudarat khusus untuk menolak mudarat yang umum. Seperti itu. Kemudian ya mungkin seperti itu ya. Yang singkat ini catatan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan qawaid fikih ini.
Maka yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat dengan baik. Saya harapkan tidak berhenti di sini saja, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas dan mengumpulkannya, tapi juga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kalian pada umumnya. Khair insyaallah. Hada Allah taala alam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kami dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.